Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan melanjutkan tentang matriks. Hari ini kita belajar tentang inverse matriks. Inverse matriks ordo 2 kali 2. Konsep inverse matriks berkaitan dengan matriks identitas. Inverse perkalian matriks ordo 2 kali 2. Matriks identitas perkalian dilambangkan dengan I besar adalah sebuah matriks persegi yang memenuhi sifat jika A adalah matriks persegi yang berordo sama dengan I, maka berlaku A dikali I sama dengan I dikali A sama dengan A. Identitas itu artinya bilangan ya yang dikalikan dengan identitas itu akan menjadi bilangan itu sendiri kalau identitas kaitannya dengan perkalian ya. Sehingga bilangan berapakah itu? Bilangan 1. Nah, 1 disebut identitas perkalian karena semua bilangan yang dikalikan dengan 1 adalah menghasilkan bilangan itu sendiri. Sehingga dinamakan 1 itu adalah identitas perkalian. Nah, dalam matriks itu juga ada matriks identitas yang dilambangkan dengan I, di mana semua matriks yang berordo sama dengan dia, misalkan matriksnya itu berordo 2 kali 2, maka dengan identitasnya itu ordo 2 kali 2, kalau dikalikan berlaku matriks A dikalikan matriks identitas, atau ya sama aja dibalik, matriks identitas dikalikan dengan matriks A akan menjadi matriks itu sendiri, hasilnya tetap. Seperti apakah matriks itu? Nah, untuk matriks identitas ordo 2 kali 2 dapat dinyatakan sebagai matriks I sama dengan 1, 0, 0, 1. Nah, inilah yang disebut dengan matriks identitas. Bisa juga di sini 0, ini 1, ini 1, ini 0. Yang penting 1, 1, dan ini 0, 0 itu membentuk suatu diagonal. 1, 1, ini 0, 0, itulah matriks identitas. Jadi semua matriks dikalikan dengan matriks identitas itu hasilnya tetap, yaitu bilangan itu sendiri. Nah, mari kita buktikan. Bukti, misalkan matriks A sama dengan A, B, C, D, maka matriks A dikalikan dengan matriks I sama dengan A, B, C, D kali 1, 0, 0, 1. Kita operasikan dengan perkalian matriks A dikali 1, itu A, B dikali 0 itu 0, berarti A ditambah 0. A dikali 0 itu 0, B dikali 1 itu B, maka 0 ditambah B. C dikali 1 itu C, ditambah D kali 0 itu 0, maka C ditambah 0. C dikali 0 itu 0, ditambah D dikali 1, itu D, maka 0 ditambah D, sehingga hasilnya A, B, C, D, maka tetap tidak berubah atau sama dengan matriks A mula-mula. Nah, karena dia dikalikan dengan matriks identitas. Selanjutnya, selain ada matriks identitas, ada lagi sebuah matriks yang merupakan inverse. Nah, inverse itu jika A sebuah matriks persegi, maka terdapat inverse perkalian dari matriks A yang dilambangkan dengan A inverse ya. Jadi penulisannya A di sini seperti pangkat negatif 1. Ini dibaca dengan A inverse memenuhi sifat jika matriks A dikalikan dengan A inverse sama dengan A inverse dikalikan A itu akan menghasilkan matriks identitas. Nah, jadi inverse itu adalah matriks yang jika dikalikan dengan matriks asal ya, matriks bukan inverse-nya, itu nanti hasilnya harus menjadi matriks identitas. Itulah namanya matriks inverse. Nah, bagaimana menentukan inverse suatu matriks? Nah, ada rumusnya. Rumus mencari inverse matriks ordo 2 kali 2.
Untuk matriks ordo 2 kali 2, inverse dari matriks A, misalkan matriks A itu adalah matriks A sama dengan A, B, C, D, dapat ditentukan dengan A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Nah, jadi det itu adalah determinan dan ADC adalah adjoin bacanya. Apakah itu? Nah, penjelasannya pada kotak ini. Inverse dari A dirumuskan A inverse sama dengan 1 per AD min BC. Nah, jadi determinan A itu adalah AD min BC. A dikalikan D dikurangi B dikali C. Itulah determinan A. Dikali adjoin A. Nah, adjoin A itu adalah posisi baru di mana awalnya A, B, C, D itu diubah menjadi A ditukar dengan D, posisinya D ke sini, A ke sini ya, maka menjadi ini D, ini A. Lalu B dengan C itu di negatif, posisinya tetap tapi di negatif. Itulah namanya adjoin A. Jadi A dengan D ditukar, B dan C di negatif. Mencari inverse dari A dirumuskan A inverse sama dengan 1 per AD min BC dikalikan D min B min C A. Nah, seperti apa aplikasinya dalam perhitungannya? Kita perhatikan contoh soal berikut ini. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukanlah inverse setiap matriks berikut ini. Yang A, matriks A sama dengan 2, 5, 1, 3. Maka mencari inverse dari A, kita pakai rumus 1 per determinan A, yaitu 2 dikali 3 dikurangi 5 kali 1. Dikalikan dengan adjoinnya A adalah 3 dengan 2 ditukar, lalu 5 dengan min 1. Nah, 5 dengan 1 ini di negatif. Ini adjoinnya. Baru dihitung. 1 per 6 dikurangi 5. 1. Berarti ini 1 per 1. Dikalikan adjoinnya 3 min 5 min 1, 2. Sehingga hasilnya ini 1 kan. Dikalikan dengan ini maka kan tetap hasilnya. Sehingga A inverse adalah 3 min 5 min 1 dan 2. Inilah inverse dari matriks A. Jika inverse ini dikalikan dengan A, pasti nanti hasilnya adalah berupa matriks identitas yang 1001 itu. Kalau tidak percaya bisa dibuktikan sendiri. Kalau ini dikalikan ini pasti nanti hasilnya adalah 1001 atau berupa matriks identitas. Karena ini merupakan inverse dari matriks A. Selanjutnya, matriks B. Matriks B itu adalah 2, 4, 3, 5. Ya, kita lanjutkan. Matriks B adalah 2, 4, 3, dan 5. Maka inverse dari matriks B atau B inverse sama dengan 1 per 2 kali 5 dikurangi 4 kali 3. 2 kali 5 dikurangi 4 kali 3 dikalikan dengan adjoinnya matriks B. Adjoinnya adalah 2 dengan 5 ditukar, 4 dengan 3 di min atau di negatif. Nah, sehingga ini kita hitung 1 per 2 kali 5, 10, dikurangi 4 kali 3, 12. Maka 10 dikurangi 12, jadi min 2. Sehingga di sini 1 per min 2, dikalikan dengan adjoin ini tadi. Nah, mengalihkannya dimasukkan 1 per 1. 1 per min 2 dikalikan dengan 5, hasilnya min 5 per 2. Lalu di sini min setengah dikalikan dengan min 4, hasilnya 2. Min setengah dikalikan dengan min 3, hasilnya 3 per 2. Dan min setengah dikalikan 2, hasilnya min 1. Maka inverse dari matriks B adalah B inverse sama dengan min 5 per 2, 2, 3 per 2, dan min 1. Nah, untuk melatih kepahaman kalian, bisa dikerjakan soal latihan berikut ini. Yang nomor 1, diketahui matriks A 4, 2, 3, 2, maka A inverse-nya dengan cara yang seperti contoh tadi dikerjakan. Nah, mana jawabannya? Lalu nomor 2 juga sama, ini matriks A yang ditanyakan adalah A inverse dengan cara yang seperti contoh tadi dikerjakan 2, dipilih mana jawaban yang paling tepat.
Dari 2 soal ini saja dijadikan latihan untuk menambah pemahaman kalian. Kiranya hanya ini yang saya sampaikan pada sesi pembelajaran hari ini. Salah hilaf mohon maaf, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan sesuai peraturan yang berlaku, dan tetap berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.